Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya Amron dan saya Diva di acara channel YouTube kita, yaitu Amron Diva. Nah, setelah 1 bulan kita tidak bisa bertemu, dan ini adalah pertemuan kita yang selanjutnya. Tentunya 1 bulan adalah bagi kami adalah waktu yang sangat lama, dan tentunya 1 bulan ini kami sangat merindukan kalian semua. Dan apakah kalian juga merindukan kami? Dan pastinya kalian pastinya juga kalian jawabannya tidak. Tetapi yang kami harapkan adalah kalian juga merindukan kami, merindukan video-video kami. Nah, setelah video yang pertama kami buat dengan tema pekerjaan, di sini kami akan membuatnya yang kedua dengan tema yaitu jeng 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 hubungan. Nah, hubungan seperti apa sih yang kami akan jelaskan di sini? Judul apa yang akan kami berikan? Kami akan memberikan dengan judul yaitu cara mengatasi pasangan yang egois. Pasangan egois? Wah, tentunya ini sangat menarik. Mari kita lihat dan saksikan bersama-sama tentang soulmate, yaitu solusi dan motivasi cara mengatasi pasangan yang egois. Dan langsung saja kita lihat. Yang pertama, sabar. Memiliki pasangan yang egois terkadang membuat kita merasa kesal dan marah. Sebagai manusia normal, perasaan kesal dan marah adalah hal yang sangat wajar bila kita lakukan. Karena pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki emosi. Tetapi, jika rasa kesal dan marah kita gunakan secara terus-menerus, juga tidak akan baik bagi kita maupun orang lain. Untuk itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sabar. Dan sabar yang saya maksud di sini adalah menahan emosi dan menerima dengan lapang dada. Jika pembicaraan atau keputusan kita tidak pernah didengar oleh pasangan kita, yang harus kita lakukan adalah menahan emosi. Jangan sekali-kali kita terpancing emosi, karena emosi hanya akan merubah suasana yang tadinya tenang menjadi tidak tenang. Di sini kita juga dituntut untuk sepandai-pandainya mengontrol emosi, karena emosi membuat hati kita atau perasaan kita menjadi tertekan. Untuk menghindari itu semua, menerima dengan lapang dada adalah kuncinya. Tetapi menerima dengan lapang dada adalah hal yang sangat sulit kita lakukan juga. Tetapi untuk bisa melakukannya, kita harus ingat hal ini, bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kelebihan pasangan kita lah yang membuat kita merasa jatuh cinta dan memilihnya. Tetapi di sisi lain, kita harus ingat bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang harus kita cintai juga, dan harus kita terima dengan lapang dada. Yang kedua, pahami dan bicarakan dengan hati ke hati. Dalam sebuah hubungan, rasa saling memahami adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap pasangan untuk dapat menyelesaikan masalah dan dapat membuat solusi dengan baik. Untuk itu, kita harus memahami pasangan kita terlebih dahulu. Dan jika kita memiliki pasangan yang egois, kita juga harus memahaminya. Kenapa pasangan kita bisa egois? Dan caranya adalah kita mencari tahu informasi banyak-banyaknya dengan yang berhubungan sifat egoisnya. Di sini kita bisa bertanya kepada teman-temannya, atau yang lebih dekat lagi, kita bisa bertanya kepada keluarganya. Setelah kita dapat memahami pasangan kita, yang harus kita lakukan adalah bicarakan kepadanya bahwa sifat egoisnya selama ini mengganggu perasaan kita, dan jelaskan secara baik-baik. Bukan karena kita tidak mau menerima sifat buruknya, melainkan kita hanya ingin hubungan kita semakin dekat dan semakin baik.
Berhubung pasangan kita mempunyai sifat yang egois, jadi apa yang kita bicarakan belum tentu diterima begitu saja. Bicarakan dengan hati ke hati adalah cara yang dapat membuat pasangan kita merasa dulu hatinya dan mengerti apa yang kita bicarakan. Karena pada dasarnya hubungan itu berasal dari dua hati yang saling mencintai dan memutuskan untuk bersama. Begitupun dengan pembicaraan. Jika dilakukan dengan hati ke hati, maka yang tadinya tidak mau mengerti dan tidak peduli, maka akan menjadi saling memahami dan mengerti satu sama lain. Yang ketiga, tegas untuk hubungan yang lebih serius. Setiap pasangan pasti menginginkan hubungan yang serius. Dan untuk sampai dalam fase ini, kita telah melalui beberapa proses. Di antaranya adalah proses jatuh cinta hingga proses menjalin sebuah hubungan. Dan dalam menjalin sebuah hubungan, kita telah mendapatkan beberapa masalah dan dapat menyelesaikannya, dan terciptalah hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik inilah yang membuat kita merasa yakin untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi. Hubungan yang baik adalah hubungan yang memahami satu sama lain, menyatukan pendapat, dan menghilangkan ego masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yaitu sebuah kebahagiaan. Setelah kita dapat memahami dan bicarakan dengan hati ke hati pada pasangan kita, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah beri ketegasan pada pasangan kita untuk merubah atau menghilangkan sifat egoisnya. Karena pada dasarnya hubungan itu bisa diibaratkan dengan sepasang sandal. Jika kita berjalan melewati lumpur yang kotor, pasir yang panas, dan kerikil yang tajam hanya dengan satu sandal, maka yang terjadi apa? Kaki yang satunya akan mengalami luka, dan ketika berjalan akan terlihat pincang. Begitupun dengan sebuah hubungan. Jika kita melewati berbagai masalah demi mencapai sebuah kebahagiaan, yang harus kita lakukan adalah melakukan secara bersama-sama, menyatukan pikiran, menyatukan dua hati, dan menghilangkan ego masing-masing agar salah satu di antara kita tidak ada yang terluka atau tersakiti. Yang keempat, percaya dan saling introspeksi diri. Setelah kita memberi ketegasan kepada pasangan kita, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah percaya kepada pasangan kita. Percaya apa? Percaya bahwa pasangan kita mampu merubah atau menghilangkan sifat egoisnya. Di sini kita juga harus memberikan waktu kepada pasangan kita, karena berubah sifat tidaklah semudah kita membalikan telapak tangan. Untuk itu, percaya adalah rasa yang kita berikan kepada pasangan kita agar ia mempunyai semangat dan motivasi untuk merubah dan menghilangkan sifat egoisnya. Di sisi lain, kita juga harus saling introspeksi diri, karena kita pasti mempunyai kesalahan atau kekurangan. Untuk itu, kita harus mengingat hal apa yang membuat pasangan kita merasa marah atau tersakiti. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan kesalahan atau kekurangan kita. Pada saat kita introspeksi diri, juga dapat membuat pasangan kita semakin mencintai diri kita dan semakin bersemangat untuk merubah atau menghilangkan sifat egoisnya. Jika dalam sebuah hubungan terdapat pasangan yang selalu ingin merubah sifat buruknya menjadi lebih baik dan dilakukan secara bersama, maka hubungan ini pasti akan diselimuti oleh sebuah kebahagiaan. Setelah kita melihat bersama-sama solusi tentang cara mengatasi pasangan egois, tentunya yang kami harapkan, jika kalian mempunyai pasangan egois, kalian mampu menghadapi pasangan egois, tentunya dengan tidak menyakiti pasangan kalian dan juga kalian tidak merasa tersakiti. Dan jika kalian masih merasa tersakiti, itu halnya seperti saya, susah menghadapi pasangannya egois seperti dia. Jangan bilang susah dulu kalau kalian belum melihat motivasinya.
Motivasi seperti apa sih yang akan kami berikan di sini, dan kami akan menjelaskannya untuk kalian, yaitu motivasi apa? Cara mengatasi pasangan yang egois. Nah, tidak usah berlama-lama ya. Di sini kita akan langsung saja melihat bagaimana motivasinya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian melanjutkan menonton video motivasinya, jangan lupa kalian subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Terus like dan komen videonya. Nah, setelah itu kalian langsung tuh nonton. Terus jangan di skip ya nontonnya, oke? Satu, cinta. Cinta adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita bahagia. Akan tetapi, tidak semua cinta bisa membuat kita bahagia. Contoh saja, cinta yang bertepuk sebelah tangan hanya akan membuat kita sedih dan sakit hati. Untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus bisa memilih mana cinta yang bisa membuat bahagia dan mana cinta yang tidak bisa membuat bahagia. Karena pada dasarnya sebuah cinta akan dipenuhi dengan 1000 kebahagiaan. Akan tetapi untuk mencapainya kita harus melaluinya dengan ribu-ribu kesedihan. Pasangan yang egois terkadang membuat kita sedih ataupun merasa kita tidak dihargai sebagai pasangannya. Akan tetapi perlu kita tahu bahwa pasangan kita telah memberikan banyak cinta yang bisa kita lihat sendiri dengan dia memilih kita untuk menjadi pasangannya dan mengabaikan banyak orang yang mencintai dirinya. Untuk itu kita harus selalu memberikan cinta dan melihat sisi baik pasangan kita yang telah memberikan cinta agar tercipta sebuah cinta yang abadi, yaitu kebahagiaan. 2. Pilihan. Untuk menjadi satu pasangan, tentunya kita telah memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita. Begitupun sebaliknya, seseorang tersebut telah memilih kita untuk menjadi pasangannya. Karena pada dasarnya, pasangan bukan hanya sekedar melihat satu sama lain. Akan tetapi, pasangan harus bisa sama-sama melihat ke satu arah yang sama. Yang artinya, kata pasangan bukan hanya sekedar kata panggilan ataupun hanya sebatas status. Akan tetapi, pasangan harus bisa mempunyai satu pemikiran yang sama dan mempunyai perasaan untuk saling mengerti satu sama lain. Dan ketika kita memiliki pasangan yang egois, itu sudah menjadi hal yang harus kita terima dan harus selalu kita mengerti. Tentunya setelah kita memilih dia untuk menjadi pasangan kita. Maka dari itu kita harus bisa menerima sifat baik dan buruknya pasangan kita. Mungkin pasangan kita telah menerima sifat buruk kita ataupun kekurangan kita tanpa kita sadari. Dan itulah pilihan kita yang harus kita cintai dan harus selalu dimengerti. 3. Pengorbanan untuk kebersamaan. Untuk mendapatkan kebersamaan dengan pasangan kita, pastinya kita telah melalui berbagai pengorbanan, entah itu bentuknya materi ataupun sebuah perasaan. Di sini kita juga harus mengingat kembali pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan dia. Setelah mengingat kembali, yang harus dilakukan selanjutnya adalah berpikir. Coba kita pikirkan sama-sama, apakah sebuah kebersamaan yang dibangun dengan pengorbanan yang sangat banyak akan selesai atau hilang begitu saja tanpa adanya usaha untuk mempertahankannya? Seorang pengusaha pun untuk mencapai kesuksesannya perlu banyak yang dikorbankan. Dan setelah mencapai kesuksesannya, apakah si pengusaha ini dalam bekerja menjadi pemalas? Tentu jawabannya tidak. Bahkan setelah mencapai kesuksesannya, si pengusaha ini semakin bekerja keras dan semakin banyak yang dikorbankan agar bisnisnya tetap stabil.
Ini juga yang harus kita lakukan dalam sebuah hubungan. Setelah kita mendapatkan dia, kita juga harus berusaha untuk mempertahankannya dengan berbagai pengorbanan yang kita lakukan. Dan percayalah, sebuah pengorbanan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya yakin suatu saat ketika kita melakukan banyak pengorbanan dalam sebuah hubungan, maka kita akan mendapatkan kebersamaan yang melahirkan sebuah kebahagiaan. Nah, itu yang saya maksud dari video motivasi cara mengatasi pasangan yang egois. Setelah kalian melihat videonya yang tadinya kalian merasa susah, sekarang kalian tidak perlu merasakan susah lagi karena kalian sudah melihat video motivasinya. Setelah mendengarkan saudari Deva, dulunya itu adalah soulmate kami, yaitu solusi dan motivasi. Dan video ini sudah berakhir, dan untuk itu kalian juga akan menonton video-video kami yang selanjutnya, karena video kami itu akan berbeda dengan yang sebelumnya. Dan kalian pasti penasaran, untuk itu kalian harus tonton video-video kami terus. Nah, untuk itu sudah cukup sampai di sini saja ya. Ya, nah bagi kalian, nah kalau mau menontonnya jangan lupa tuh kalian tuh klik tombol subscribe, like, dan komen video kami sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian bisa terus mendapatkan notifikasi video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian gunakan dengan baik. Ya, sudah ya. Mari kita salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.